Tak peduli hukuman mati, Ferdi Sambo tetap pilih tutupi motif asli tembak mati Brigadir Joshua Huta Barat. Kita ternyata endingnya motifnya tidak akan pernah diungkap. Nggak apa-apa. Katakan terjadi tembak menembak sehingga yang satu mati itu alat buktinya Anda ditunjukkan apanya seperti itu. Harapan kami sama Pak Ferdi Sambo ya ngomong apa adanya. Jadi ya kasus ini biar cepat berlalu, biar cepat selesai. Jangan membuka opening baru yang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Anak TK aja ngerti iya apa enggak, pindah-pindah posisi gitu. Sudah pasti itu tidak profesional. Nanti kalau ketemu bahwa itu tidak profesional, ini ada kesengajaan menyembunyikan fakta, itu jadi pidana, jadi berintik. Pihak kepolisian tidak akan pernah membuka motif dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Irjen Ferdi Sambo saat jalani pemeriksaan di Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir Joshua. Tribun Pekanbaru.com. Motif asli yang sebenarnya tetap disembunyikan Irjen Ferdi Sambo. Teranyar, Ferdi Sambo hanya buat pengakuan motif membunuh Brigadir Joshua berlandaskan emosi dan marah terkait harkat dan martabat. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo akan sekuat tenaga tutup rapat motif pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Entah disengaja ataukah tidak, alasan motif Irjen Ferdi Sambo setelah diperiksa 7 jam oleh Bareskrim malah membuat semakin menguatkan dan memperberat tuduhan pembunuhan berencana meski nyawa jadi taruhan karena terancam hukuman mati. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengaku mengetahui motif lain Irjen Ferdi Sambo menghabisi nyawa ajudannya sendiri, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sugeng menyebut motif tersebut jika dibuka ke publik akan sangat memalukan keluarga Ferdi Sambo dan melukai keluarga Brigadir Joshua. Sebelum berbicara soal motif, Sugeng lebih dulu mengomentari konferensi pers tim khusus Polri usai memeriksa Ferdi Sambo di Makobrimob, Depok, Kamis 11 Agustus 2022. Seperti diketahui, Ferdi Sambo berencana membunuh Brigadir Joshua karena marah mendengar laporan dari istrinya sendiri, Putri Chandrawati. Putri mengaku telah dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir Joshua saat berada di Magelang. Menurut Sugeng, keterangan motif yang disampaikan Ferdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan atau BAP justru memiliki konsekuensi hukum yang memberatkan dirinya. Karena pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang menjeratnya membutuhkan alasan. Kalau saya melihat ini, justru ini menunjukkan pemenuhan unsur pasal pembunuhan berencana ini semakin kuat. Saya tidak tahu apakah tersangka Ferdi Sambo menyadari bahwa pernyataan itu justru memberatkan dia di dalam proses pembelaan diri nanti. Karena itu kan dalam teori pidana, pembunuhan berencana itu antara niat atau kehendak melakukan tindakan pidana. Dengan perbuatan tindak pidananya ada jeda waktu. Ini jeda waktunya 2 hari. Perbuatan di Magelang sampai dengan di Duren 3 ini 2 hari. Kata Sugeng di program Kompas Petang, Jumat 12 Agustus 2022. Di sisi lain, Sugeng mencurigai Ferdi Sambo sengaja membuat pernyataan yang menguatkan hukuman berat terhadap dirinya demi menutupi motif yang sesungguhnya. Atau ini satu karangan baru, biar saya tampung akibat saya harus mati pun asal jangan sebetulnya motif lain yang katanya memalukan itu terbuka, ujar Sugeng. Sugeng mengatakan, dugaan motif sesungguhnya itu terkait dengan pelecehan, cinta segi 4, dan pemerkosaan. Menguatkan argumennya, Sugeng mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Karena saya punya juga informasi motif lain yang tidak mau saya buka di sini.
Ini terkait seperti yang dikatakan Pak Mahfud. Tadi Pak Mahfud mengatakan pelecehan, cinta segi empat, pemerkosaan. Ini masih ada kaitannya dengan urusan seksual, ujar Sugeng. Kalau dibuka memang memalukan ini, pungkasnya. Mahfud MD kasih bocoran motif pembunuhan, menjijikkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan ke almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J segera dicabut atau SP3. Saya akan komunikasikan dengan Bareskrim karena sampai sekarang laporan pelecehan itu diproses. Loh, saya bilang skenarionya sudah lain, sudah ada tersangkanya, alat bukti yang cukup bahwa pelakunya bukan Baradae, tapi ada yang menyuruh, Ferdi Sambo. Katanya dalam podcast Deddy Corbuzier, Jumat 12 Agustus 2022. Perintah menyuruh membunuh Brigadir Joshua Huta Barat, lanjut Mahfud, disampaikan oleh 3 orang yang pada saat peristiwa yang terjadi 8 Juli 2022 lalu itu ada di lokasi kejadian. Kan berarti sudah tidak ada pelecehan laporan itu. Ya, mungkin sebentar lagi dicabut di SP3, jelas Mahfud. Menurut Mahfud, dugaan pelecehan itu harus di SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Karena yang dituduh melecehkan yakni Brigadir Joshua sudah ditembak mati. Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu yang mengerikan, campur menjijikan, makanya itu sensitif. Bagaimana melecehkannya itu ada urayanya, ujar Mahfud yang enggan untuk meneruskan.